Oke, selamat apa nih? Selamat pagi ya. Eh, Video ini saya akan menjelaskan penggunaan Aspen ya untuk virtual lab kali ini, stoichiometry. Jadi kalau sudah mengakses komputer di lab, bisa cari ini ya, Aspen Plus ini, atau dari start Windows ini cari aja yang tulisannya Aspen Plus ya. Nah ini Aspen Plus, lalu cari yang Aspen Plus V11 ya, version 11. Oke, diklik aja. Tunggu ya. Nah, kalau nongol seperti ini bisa di close aja ya. Oke, setelah kebuka kita klik saja new ya. Lalu blank simulation. Oke, tampilannya akan seperti ini. Nah, sesuai di modul itu ya, kita akan mencoba simulasi sederhana ya. Eh, Oleic acid ya dengan metanol. Oke, yang nantinya akan menghasilkan apa? Ini ya, metil oleat dengan air ya. Jadi ada 4 senyawa di sini. Yang pertama oleic acid, kemudian metanol, kemudian metil oleat dan air ya, H2O. Oke. Nah, jadi di komponen ini ya, di selection komponen ini kita masukkan keempat senyawa tersebut ya. Oke. Pertama metanol ya. Lalu untuk oleic acid kita klik aja ya, karena dia tidak bisa otomatis. Kita klik. Kita klik find ya, find. Oke, lalu ini kita klik equals, kita ketik di sini oleic acid. Lalu kita klik find now. Oke, ini sudah ketemu ya, oleic acid. Terus di sini juga ada data molecular weight-nya ya, yang bisa kalian gunakan nanti ketika untuk menghitung stoichiometrinya secara manual sesuai perintah di modul. Oke. Lalu kita klik saja ini oleic acid-nya. Lalu kita klik add selected compound. Oke, selanjutnya langsung aja kita cari di sini metil oleat. Klik find now lagi. Ya, sini. Ini juga ada molecular weight-nya. Kita klik metil oleatnya, kemudian kita klik add selected. Lalu kita di sini pilih add ya. Jangan pilih yang replace tapi pilih yang add. Oke, itu kelihatannya sudah ada 3 compound di situ. Berarti yang satu lagi air ya. Ya, sama seperti tadi. Nah, klik add. Oke, kalau udah selesai ini kita close. Oke. Kemudian kita bisa klik klik tombol ini aja ya, sebagai guidance untuk kita klik next. Nah, kita klik next. Itu di bagian methods ya. Jadi kalau di sini ada ya methods. Kalau tadi kan di atasnya ya yang komponen. Sekarang kita ke bagian methods. Nah, kalau di Aspen ini kita mesti pilih methods ya. Ada berbagai macam methods di sini. Ya, dimana chemical properties itu mungkin akan berbeda-beda ya. Maksudnya chemical properties kalau campuran gitu ya. Nah, itu nanti belajar. Sebenarnya Aspen ini dipelajari di semester 5 ya. Oke. Untuk yang modul praktikum ini kita gunakan yang metode paling simpel aja yang ideal. Kita klik. Wah, nggak keluar ya.
kita ketik ideal. Nah di sini ya ada ideal ya. Oke, setelah kita pilih metodenya, jadi metodenya itu tuh isinya ini database chemical properties, bukan cuma pure compound tapi yang mixture-nya juga ya. Oke, kita klik next, kemudian run property analysis ya, kita oke aja. Oke, di sini udah dibilang komplit. Terus di kiri bawahnya juga ada tulisan ini ya, result available. Kalau warnanya merah berarti ada error, tapi kalau seperti ini berarti tidak ada masalah. Oke, setelah itu kita bisa klik sini ya, simulation. Ya, bagian sini kita klik, kita mulai simulasi sederhananya. Oke, jadi karena kita menggunakan dua reaktan, anggap aja kita akan mencampur dua reaktan tersebut ya. Jadi kita perlu mixer. Ini ada tulisannya mixer ya, kita klik aja mixer. Klik apa nih? Klik kiri ya. Lalu kita klik kiri lagi di sini. Kemudian kita perlu heater lah, anggap aja nanti kita akan memanaskan campuran kita ya sebelum masuk ke reaktor. Itu kita pilih exchanger, kita pilih heater, kita klik kiri lagi di flowsheet kita. Kemudian satu lagi reaktor ya. Nah, di kali ini kita pakai reaktor yang simple ya, yang air stoic ini ya, reaktor stoichiometry. Oke, itu kemudian kita harus konekin ya alirannya. Kita klik di sini ya, material ya, kita klik. Nah, kita klik di arah panah ini ya. Nah, ini aliran pertama ya. Misalnya itu S1 itu untuk oleic acidnya, kemudian kita butuh satu lagi ya untuk yang metanolnya. Oke, lalu setelah dicampur ya, dia lanjut ke heater ya. Oke, keluar dari heater masuk ke reaktor ya, kita sambungin lagi. Lalu ada yang keluar dari reaktor, tentu saja itu produknya ya. Oke, setelah itu kita klik arah panah ini. Nah, kadang-kadang ini belum connect nih. Untuk tahu kita connect apa enggak, kalau kita gerakin ya mixernya, dua garis ini harusnya ngikut ya. Nah, ini berarti udah nyambung ya, karena dia ngikut. Oke, lalu ini bisa kita ganti namanya ya. Kita double klik aja gitu, bisa kita ganti ini misalnya aliran untuk oleic acid ya. Muat ya, bisa disambung oleic acid. Nah, cukup ya, oleic AC aja ya, oleic AC. Ini arah panahnya bisa kita panjangin. Nah, oke, yang ini metanol ya. Oke, yang itu biarin aja S3, S4. Ini kita ganti nama produk ya. Oke. Lalu yang pertama kita klik aja ya si garis ini nih. Ya, kita klik. Nah, kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Lalu anggap aja ini suhunya suhu ruangan ya, 25 derajat Celcius dan 1 bar. Oke, kemudian tadi ya ini flow rate-nya oleic acid itu dibilang 1412,3 kg per jam ya. Itu kita masukkan di sini.
Ini molnya kita ganti dulu ya, karena tadi kita basisnya pakai massa ya. Kita pindahin ke massa. Berapa deh? 1412,3. 1412. Nah, kalau di komputer ini komanya pakai koma ya. Kalau titik nggak bisa. Nanti silakan dicek di komputer kalian masing-masing ya, apakah harus pakai koma atau titik. Kalau di sini pakai koma ya. 1412,3. Oke. Lalu karena aliran ini hanya satu ya, isinya hanya oleic acid saja ya. Jadi ya ini kan masih mole flow ya. Ini bisa kita ganti ke mass fraction ya. Mass fractionnya ya satu ya, cuma oleic acid ya. Ini kita klik di oleic acid ini. Kita ketik satu ya. Oke. Atau kalau cuma satu chemical ini sebenarnya ini bisa kita kosongin di sini ya. Bagian sini kita kosongin. Ya. Lalu komposisi ini kita ganti jadi mass flow ya. Langsung aja ditulis di sini nih. 1412,3 nya ya. Nah, itu sama aja ya. Oke, terserah kalian mau. Ini karena cuma satu ya, satu chemical. Tapi kalau ada dua ya yang ini mesti kita isi ya. Oke, kemudian selanjutnya ya kita klik next aja nih. Nah, ini pindah ke bagian metanol ya. Alirannya metanol. Kita samain aja suhunya 25 derajat Celcius dan 1 bar ya. Oke, ini kita ganti massa. Massanya metanol sini bilang 801 kg ya, per jam. 801. Oke, yang ini mass fractionnya sama aja ya, mass fraction atau mole fraction sama aja, itu pasti satu ya, karena hanya ada satu senyawa. Oke, kemudian kita klik next. Nah, ini bagian heater ya, B2 ya. B2 ya. Nah, ini B2 nih. Si heater ini B2 ya. Itu mesti kita isi ya. Dibilang reaksinya kan suhu apa 70 ya, 70 derajat Celcius ya. Jadi anggap aja sebelum masuk reaktor udah kita panasin dulu ya. Ke 70 derajat Celcius ya. Lalu pressurnya anggap aja sama ya, tidak ada penurunan pressure. Oke. Lalu klik next. Ini apa nih? Oh, ini bagian reaktornya ya. Jadi kita anggap aja reaktor kita itu ini ya, suhunya selalu sama ya, isotermal gitu. Selalu dijaga sama suhunya sepanjang reaksi. Kisah 70 derajat terus sama ini 1 bar ya. Oke, lalu klik next lagi ya, atau bisa langsung pindah ke reaction ya. Ini kalau udah biru berarti datanya udah cukup ya. Kalau merah berarti datanya belum diisi. Ya, kita klik next pasti ke reaction ya. Nah, reaction. Nah, reaksi ini harus kita isi ya. Kan reaktannya itu ini ya, oleic acid dan metanol reaktannya. Produknya itu metil oleat dan air ya. Ini sudah balance ya. Jadi emang koefisiennya 1 1 1 1 semua. Oke. Lalu kita klik new ya. Oke, ini komponen reaktan ya. Reaktannya tadi adalah oleic acid dan yang kedua itu metanol. Oke, lalu kita isi koefisiennya di sini ya. Tadi kan koefisiennya 1:1 ya. Nah, reaktan itu kan berkurang ya. Sepanjang reaksi jumlahnya akan berkurang ya reaktannya karena dia berubah jadi produk. Nah, karena berkurang di sini koefisiennya kita isi -1 ya. Oke, bukan 1 tapi -1 karena dia berkurang sepanjang
reaksi. Oke, kemudian ke sebelahnya itu produk ya. Produk itu metil oleat plus air ya. Nah, kalau produk kan sepanjang reaksi bertambah ya. Nah, ini baru koefisiennya plus ya, plus 1. Nanti kalau reaksinya koefisiennya 2, misalnya ada produk koefisiennya 2 gitu. Nah, itu diisinya 2 ya koefisiennya. Ini diisi 1 karena memang di chemical equation itu saat ini ya, koefisiennya 1 semua. Oke, kemudian ini ya diisi ya fractional conversion. Conversion kan 100% ya untuk case A ini ya. Ini ya, conversion oleic acid 100% ya. Jadi seluruh oleic acid bereaksi lah gitu ya. Di sini kita isinya 1 ya, bukan dalam persentase tapi dalam fraksi ya. Isi 1 ya. Kan tadi 100% konversinya oleic acid ya. Jadi kita pilih yang komponennya oleic acid. Oke, kemudian kita klik next di sini ya. Nah, tadi ini kan tombol run-nya udah berubah jadi biru, tadi kan belum ya. Nah, berarti sudah bisa di running ya. Atau kalau kita klik next nanti kita disuruh nge-running ya. Nah, all require input is complete gitu ya. Apakah mau di running ya? Kita klik OK ya. Kita klik OK atau kita langsung klik run di sini juga bisa ya. Ya, nah di sini nih di kiri bawah nih ya, result available ya. Berarti sudah sukses berjalan simulasinya. Kalau ada yang error tuh biasanya warna merah ya. Atau kalau ada warning tuh warna kuning. Oke, kita balik ke main flow sheet. Terus kita klik ini ya. Klik home ini. Lalu kita klik stream summary ya. Lalu kita pilih all saja. Ini bisa dilihat ya, ini aliran metanol, aliran oleic acid, ini aliran produknya ya. Ini aliran S3 tuh yang masuk ke heater ya. Nah, ini S3 ya. S4 itu keluar heater. Nah, kita balik ke result summary. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Ini fasenya liquid semua ya. Produknya pun liquid semua ya. Mungkin kalau suhunya tadi kita naikin ya 80 gitu misalnya, itu mungkin fasanya bisa campuran ya, campuran antara vapor dengan liquid. Oke, kemudian karena kita hanya ngomongin stoichiometrinya, kita mau lihat mol ya. Kita scroll ke bawah aja, kita lihat mol flow-nya ya, ataupun mass flow-nya ya. Jadi udah dihitungin nih. Ini kita klik ya, tanda apa nih plusnya. Nah, itu kita bisa lihat di bagian produk ya, produk ini. Itu bisa kita lihat jumlah oleic acidnya 0 ya, karena kan 100% conversion oleic acid, jadi oleic acidnya habis semua bereaksi. Lalu di sini ada sisa metanol ya, 20 mol lah itu ya, 19,99 mol. Kemudian ini metil esternya ya, metil oleatnya sekitar 5 mol. Oke. Lalu tadi ini aliran oleic acid ya, sudah jelas hanya ada oleic acid ya sebanyak 5 mol ya. Tadi kan kita masukkan ke dalam massa ya. Kalau massanya kita bisa lihat di bagian mass flow ini. Mass flow nih. Ya. Tadi kan kita masukin ini ya, 1412,3 kg oleic acid. Nah, itu sudah dihitungin sama aspennya ya. Kalau dalam mol ya sekitar 5 mol itu. Oke.
Kemudian apa? Case B ya. Jadi ini kalian bisa lihat, bisa jawab ya. Komposisi di final mixture ya atau di produk itu komposisinya seperti apa ya? Berapa kilogram oleic acid, berapa kilogram metil oleat, kan sudah kelihatan di sini ya. Ya, final mixture ini kan yang produk ya. Kita bisa lihat di mass flow itu. Berarti di campuran produk itu ada 640,7,93 kg metanol ya. Oke, kemudian yang oleic acid ini untuk metil oleat ya, bisa kalian isi ya. Kemudian ini ya, kalau metanol ya, flow rate-nya metanol itu diganti ya, tadinya kan 801 kg ya. Kalau diganti jadi sepersepuluhnya 80,1 kg, apakah mungkin gitu ya oleic acidnya terkonversi 100% ya. Oke. Kalau mungkin komposisinya berapa, kalau tidak mungkin komposisinya berapa gitu ya. Oke. Nanti kalian hitung juga secara manual ya. Hitungan manual apakah sama dengan hitungan Aspen. Oke, jadi kita ganti ya. Kita balik ke main flow sheet, kita ganti metanolnya jadi 80,1 ya. Kita klik di metanol. Lalu di sini kita ganti ya 80,1. Oke. Lalu kita ke summary ini ya, biar kita tahu bedanya kayak gimana ya setelah kita running. Ya, jadi diingat ya, kalau yang tadi ya sebelum kita ganti jumlah metanolnya itu di bagian produk ini ya, apa, metil oleatnya itu berapa? 1482 kg ya. Oke. Nah, tadi udah kita ganti ya, kita klik run lagi nih ya. Nah, ini sekarang ada ini ya, simulation warning ya. Nah, ini warnanya kuning nih di kiri bawah ya. Oke, kalau kita cek statusnya ya. Nah, ini tapi bisa kita lihat ya, ininya berubah ya, jumlah metil oleatnya. Tadi kan 1482 ya. Nah, sekarang jadi 741 gitu ya. Oke. Terus tadi oleic acid kan habis bereaksi ya. Nah, ternyata kalau kita rubah jumlah metanolnya ya, kita kurangin 10-nya itu oleic acidnya sisa ya. Tidak semuanya bereaksi. Oke, ini kalau kita klik cek status gitu ya. Nah, itu dibilang tuh ada warningnya ya. Nah, ini dibilang metanol has zero flow rate ya, atau alias dibilang metanolnya kurang tuh ya, tidak sesuai stoichiometry, makanya dikasih warning. Sehingga conversionnya enggak 100% ya, karena metanolnya kurang, jadi tidak semua oleic acid bisa bereaksi. Jadi konversinya hanya sekitar 50%. Oke, kita balik ke result summary-nya ya. Mana tadi? Kita stream summary lagi ya. Nah, stream summary. Ya, kita ke mass flow saja langsung ya. Nah, itu ya. Berbeda ya komposisinya. Setelah jumlah metanol kita kurangi. Nah, itu kalian hitung ya secara manual ya apakah sama dengan perhitungan ini. Dan kalian harus sudah bisa, pasti sudah mengerti ya kenapa hasilnya seperti ini gitu ya. Kenapa, yang menjelaskan kenapa tadi ada warning ya di Aspen, ada warning ya. Oke, kemudian ya ini untuk case B ya, kasus yang B-nya.
Flow rate-nya sama ya, balik lagi metanol ke 801, tapi sekarang conversionnya bukan 100% tapi 80% ya. Oke, jadi pertama kita ganti dulu metanolnya jadi 801 lagi ya. Oke, kemudian kita ke reaktornya ya, karena tadi konversinya jadi tadi reaktor kita klik ya, kita ke reaction. Nah, reactionnya bisa kita ubah ya, konversinya bukan 100% tapi 80% tadi ya, jadi kita harus tulis di sini 0,8 ya. 0,8. Oke, kita klik next, lalu kita klik run ya. Oke, nah ini sekarang udah resultnya udah oke ya, tidak ada warna merah ataupun kuning ya. Kita balik ke result summary stream all ini. Nah ini ya komposisi mesh flow nya ya. Kalau mau ke mole flow ini ya tadi ya, mole flow ya, kita bisa lihat sini komposisinya ya. Kalau 80% saja yang terkonversi, ini adalah komposisi final mixernya ya. Metanolnya masih ada, oleic acidnya masih ada, lalu metil oleat yang terbentuk sekian ya, 1185, air yang terbentuk 72, sekian gitu ya. Oke, jadi sudah bisa terjawab yang kasus B juga. Nah, untuk yang reaction kedua ini silakan kalian coba sendiri ya. Jadi bikin simulasi baru ya, karena komponen juga senyawanya berbeda ya. Ini triolein ya. Triolein itu ada trigliserida yang fatty acid itu sama ya, tiga-tiganya C17 alias oleic acid ini sebenarnya. Nanti kalian ketik aja triolein ya, di aspennya dicari, di find now kayak seperti sebelumnya. Lalu ini ada senyawa yang berbeda juga ya, bukan air tapi gliserol ya. Oke. Dan ini belum balance ya, jadi kalian harus balance dulu ya. Silakan dicek ya, apakah sudah benar ini 1111 gitu, atau harus di balance dulu ya. Oke, kemudian ini kondisi reaksinya ya, jumlah flow rate-nya, conversion-nya. Lalu pertanyaannya sama dengan yang sebelumnya ya, final mixernya itu komposisinya seperti apa. Oke, silakan dicoba ya untuk reaksi kedua ini. Lalu kita bikin laporannya. Oke, terima kasih.